Waalaikumsalam. Saya Abdul Muhaimin dari kelompok 4. Di sini saat ini saya sedang berada di peternakan rakyat peternakan ini sapi perah. Ini saya sudah berada bersama dengan pemilik peternakan sapi perah ini dengan Bapak siapa? Sardi. Ya, Pak Sardi. Ini sapinya kan sapi perah ya Pak. Ini jumlah sapinya yang betina berapa Pak? Jumlah sapi yang betina induk itu 10. 10. Yang menghasilkan susu berapa? 10 Ya. juga. Ya, sedikit-sedikit ini 10 produksi tapi cuma sedikit-sedikit. Oh, iya. Terus kemudian yang jumlah sapi pejantannya berapa Mas? Pejantan yang besar 2, yang remaja 2, yang pedet 2. Itu sekilas dari perkenalan tentang lokasi dan jumlah sapi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dari belakang dulu, baru nanti depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najimuddin, NIM terakhir 005. Saya akan menjelaskan tentang aromatisasi. Aromatisasi adalah proses pembentukan estradiol 17 beta dengan bahan baku kolesterol yang mana dipengaruhi oleh hormon FSH dan juga dibantu dengan enzim aromatase. Pada sapi betina itu terjadi di TK internal, sedangkan pada sapi pejantan terjadi di sel Leydig. Testosteron dengan bantuan FSH diubah menjadi estradiol beta yang mana pada sapi betina terjadi di sel Sertoli, sedangkan pada sapi jantan terjadi di sel granulosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giswayan 4. Saya di sini akan menjelaskan proses spermatogenesis yang saya ketahui. Apakah spermatogenesis itu? Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa tepatnya di dalam tubuh semiviveri. Berikut adalah proses pembentukan spermatogenesis. Yang pertama, Primordial Genusa memecah B dan A. A mengalami dorman, lalu mengalami mitosis, dan akhirnya mengalami pemecahan spermatosit primer yang menjadi meiosis 1, lalu berubah lagi menjadi spermatos sekunder dan mengalami meiosis 3. Dan yang terakhir mengalami spermatid yang membentuk spermiogenesis dan menjadi spermatozoa. Perkenalkan, nama saya Koloser Bagas Sasintongan. Saya berasal dari kelompok 4. Saya di sini untuk menjelaskan lanjutan dari hormon tadi, yaitu saya menjelaskan tentang estradiol 17 beta, menjelaskan tentang gen RH dan gen IH. Estradiol 17 beta adalah hormon yang dihasilkan oleh sel Sertoli yang berfungsi untuk mengontrol sekresi FSH. Kemudian ada hormon gen RH, yaitu hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi sebagai perangsang hipofisa anterior untuk mensekresikan FSH dan LH. Sedangkan gen IH adalah lawan dari gen RH, adalah hormon yang berfungsi untuk menghambat hipofisa anterior untuk mensekresi hormon untuk mensekresi FSH dan LH yang dihasilkan oleh hipotalamus. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Fahmi Dujahid dari kelompok A4. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hormon, yaitu hormon LH, inhibin, dan ABP. LH merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipofisa anterior yang berfungsi sebagai menstimulasi sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Ada lagi hormon inhibin, kita bisa lihat dari namanya inhibin, yaitu untuk menghambat sekresi FSH. Inhibin dihasilkan oleh sel sertoli. Lalu ada hormon ABP. ABP merupakan hormon yang disekresikan oleh sel sertoli yang berfungsi mengikat testosteron dalam menjaga keberlangsungan hidup spermatozoa dan juga memunculkan sifat kejantanan. Perkenalkan, nama saya Hidayah Tunisa dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang endokrinologi pada ternak jantan. Endokrinologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hormon dan kelenjar penghasilnya. Hormon yaitu substansi kimia organik yang dihasilkan oleh kelenjar pintu dan dirembeskan oleh pembuluh darah dalam jumlah sedikit dan dialirkan oleh darah menuju target organ tertentu. Hormon pada ternak jantan yang pertama yaitu testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Testosteron memiliki fungsi yang pertama yaitu memperbanyak volume selen yang akan diejakulasi. Yang kedua yaitu memunculkan libido dan sifat kelamin sekunder. Yang ketiga yaitu membantu pertumbuhan spermatozoa, dan yang keempat yaitu membantu perkembangan organ reproduksi jantan. Hormon yang kedua yaitu FSH yang dihasilkan oleh hipofisa anterior. FSH memiliki fungsi yang pertama yaitu menstimulasi sel sertoli untuk mensekresi ABP dan inhibin. Yang kedua yaitu menstimulasi pertumbuhan spermatozoa, dan yang ketiga yaitu membantu pembentukan spermatogenesis. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakina Anasya dari kelompok A4. Saya di sini akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ternak jantan. Organ reproduksi pada ternak jantan itu terbagi jadi organ primer, sekunder, eksternal, dan kelenjar aksesoris. Organ primer ini terdiri dari testis yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi endokrin dan fungsi eksokrin. Fungsi endokrin itu menghasilkan hormon testosteron dan hormon ABP, sedangkan fungsi dari eksokrin ini menghasilkan sel gamet jantan atau spermatozoa. Di sini ini gambar testis. Dan ini skrotum. Skrotum ini pembungkus testis, dan penggantung testis itu namanya tuniculus vernatus. Belum lanjut. Penggantung testis itu namanya tuniculus spermaticus. Nah, skrotum itu mempunyai 3 tipe, yaitu tipe single skrotum yang artinya tidak memiliki sekat pemisah. Contohnya pada ternak sapi. Yang kedua split skrotum. Split skrotum itu memiliki sekat pemisah tapi tidak terlihat jelas. Contohnya pada ternak kambing dan domba. Yang ketiga itu partially split skrotum. Itu memiliki sekat pemisah tapi terlihat jelas. Contohnya pada ternak kelinci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliatul Laila dari kelompok A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar aksesoris dan organ eksternal. Organ eksternal pada ternak jantan terdiri dari penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Penis ini terdiri dari gland penis dan prepucium. Pada gland penis terdapat kumpulan syaraf sensorik yang berfungsi untuk merangsang. Kemudian tipe-tipe penis ada 2, yaitu tipe vaskular dan tipe fibroelastis. Tipe vaskular ini pada saat ereksi dia akan panjang dan keras, contohnya pada kuda dan primata. Sedangkan tipe fibroelastis ini dia pada saat ereksi maupun tidak dia akan tetap keras. Kelenjar aksesoris pada ternak jantan itu ada 3, yaitu kelenjar prostat, kelenjar koper atau bulbo uretralis, dan vesicula seminalis. Kelenjar prostat berfungsi untuk metabolisme pada spermatozoa dan memberi bau khas pada semen.
adalah kelenjar koper atau bulbo ureteralis, berfungsi untuk menghasilkan cairan bulbo ureteralis yang berfungsi untuk mensekresikan residu urin. Yang terakhir yaitu vesicula seminalis yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada spermatozoa dan sebagai buffer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang organ reproduksi pada ternak jantan. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi sekunder pada ternak jantan, di mana terdiri dari epididymis, vas deferens, ampula, dan uretra. Epididymis, pada bagian epididymis terdapat 3 bagian, yaitu caput, korpus, dan kornua. Pada caput berfungsi untuk pengabsorpsi dan pengaturan konsentrasi pada spermatozoa dan penambahan testicular fluid. Kemudian pada korpus epididymis berfungsi pada pembagian pematangan atau masturasi dari spermatozoa tersebut dan kemudian ditransportasikan dengan bantuan silia. Kemudian pada kornua, pada bagian kornua ini spermatozoa akan disimpan dan ditransportasikan ke vas deferens serta penambahan GPC, yaitu cairan seminal plasma yang disekresikan pada bagian kauda. Kemudian selanjutnya itu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan antara kauda epididymis sampai dengan ke uretra. Fungsinya yaitu untuk mentransportasikan spermatozoa. Ini adalah vas deferens, saluran yang cukup panjang. Kemudian setelah vas deferens ada ampula. Ampula. Ini adalah ampula. Di ampula itu merupakan perbesaran dari vas deferens. Perbesaran dari vas deferens fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara setelah vas deferens dan serta penambahan seminal plasma juga. Kemudian selanjutnya itu saluran uretra. Saluran uretra itu fungsinya sebagai untuk mengeluarkan urin dan semen atau spermatozoa yang tercampur oleh cairan-cairan yang disekresikan oleh kelenjar pembantu di organ reproduksi ternak jantan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.